Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu Automatic Infrared Thermometer plus Hand Sanitizer. Mula-mula izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, dan sebagai ketua kelompoknya, ada Taufik Noval Zulfikri, dan anggotanya yang pertama adalah saya sendiri, Adam Fauzan Ahmad. Yang kedua ada Anissa Yuda Oktaviani. Yang ketiga ada Basma Fatan. Yang keempat ada Zahra Akila. Dan yang terakhir ada Anissa Nur Rama Dignia. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Automatic Infrared Thermometer plus Hand Sanitizer. Jadi perangkat ini perangkat yang two-in-one yang sangat bagus dan bermanfaat di saat pandemi sekarang ini. Jadi cara kerjanya itu hanya perlu meletakkan tangan di depan sensor dan termometer akan segera mengukur suhu secara otomatis. Fungsi hand sanitizer juga menggunakan sensor. Hanya dengan meletakkan tangan di bawah perangkat, maka alat ini akan keluar secara otomatis. Selain itu, dapat mendeteksi suhu dengan adanya beberapa tanda dari lampu RGB, di mana ada dua warna, yaitu warna hijau dan warna merah, yang di mana kalau warna hijau itu suhu yang terdeteksi di bawah 37 derajat Celcius, sedangkan bila warna merah menandakan suhu berada di atas 37 derajat Celcius, dan juga dapat mengurangi terjadi kontak fisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi konsep kerjanya tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Saudara Adam. Di sini saya akan menjelaskan pada saat lampu berwarna hijau, di situ singkatnya adalah suhu yang terdeteksi itu adalah suhunya berkisar dari 0 hingga 37 derajat, hingga di bawah 37 derajat, dan pada saat lampu RGB itu berwarna merah, di sini suhu akan berkisar di antara 37 derajat hingga 37 derajat ke atas dengan skala Celcius. Nah, di sini alat-alat yang digunakan adalah konsepnya adalah sensor, Arduino Uno, resistor, lampu RGB, dan lain halnya. Ini dapat dilihat juga pengkodean program Arduino-nya. Lalu kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk produknya ini, tujuan utamanya dari alat ukur suhu pastinya untuk memberikan pengukuran yang tepat mengenai suhu tubuh manusia. Berdasarkan angka suhu tubuh yang diberikan, dapat mengetahui apakah demam yang dialami dapat ditangani dengan obat diapotik atau memerlukan penanganan dokter. Dan hand sanitizer merupakan produk kesehatan yang paling dicari oleh masyarakat karena dipercaya dapat menangkal penyebaran virus. Sehingga kami memilih produk hand sanitizer dengan pengukur suhu sangat efektif digunakan pada saat pandemi ini. Sehingga dapat membantu dan masyarakat tidak perlu khawatir ketika berada di tempat umum atau tempat keramaian. Karena produk yang kami pilih ini bisa langsung mendeteksi suhu tubuh manusia dan memberikan antiseptik secara otomatis. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu tips dan cara pemasaran produk. Yang pertama yaitu menjaga kualitas dan kuantitas produk. Yang kedua, ikut serta dalam event. Yang ketiga, melakukan survei pasar sebelum memasarkan barang. Yang keempat, mempromosikan barang pada e-commerce. Yang kelima, memberikan harga grosiran. Dan yang keenam, memberikan garansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk proyeksi cash flow mingguan sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu saldo awal, cash in, dan cash out.
saldo awal dari investor sendiri sebesar 7.055.000. Kemudian setelah itu kita akan mendata alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk merancang produk kami. Setelah kita data, ternyata hasil total pengeluarannya itu 7.055.000. Nah, setelah itu harga 7.055.000 ini kita tambahkan dengan margin laba, yaitu dengan keuntungan dengan target keuntungan sebesar 50%. Nah, setelah itu setelah dihitung dengan margin laba dibagi dengan total produk yaitu 20 produk dan harga satuan 441.000. Setelah itu total cash in sendiri sebesar 8.820.000. Nah, kemudian untuk menghitung saldo akhir, yaitu tinggal saldo awal ditambah dengan total penjualan, kemudian dikurangi dengan total pengeluaran, mendapatkan hasil 8.820.000. Nah, kemudian saldo akhir pada minggu ke-1 ini menjadi saldo awal pada minggu ke-2. Dengan list produk sama dengan minggu ke-1, kemudian cash in pun sama dengan minggu ke-1, sehingga saldo akhirnya yaitu 8.820.000 ditambah 8.820.000, setelah itu dikurang 7.055.000, sehingga mendapatkan hasil 10.585.000. Hal ini juga berlaku pada minggu ke-3, minggu ke-4, dan minggu ke-5. Namun pada minggu ke-5 jumlah produk hanya 15 karena untuk memusatkan penjualan hanya pada tempat-tempat tertentu saja seperti pusat kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penawaran profit atau loss share dengan investor. Nah, di sini kami menetapkan kebijakan keuntungan dengan investor sebesar 15% dan 85%. Jadi 15% itu untuk investor dan juga 85% itu untuk pemilik atau foundernya dari total keuntungan yang didapatkan. Jika kerugian disebabkan oleh kami, maka keuntungan kami akan dipotong sebesar jumlah kerugian yang terjadi dan tetap memberikan keuntungan pada investor. Nah, pencapaian. Di sini kita akan mencari berapakah dana yang akan dikembalikan kepada investornya. Nah, untuk 14 juta sekian dan 7 juta sekian itu, kalian bisa lihat di proyeksi cash flow mingguan yang dijelaskan tadi oleh teman saya. Nah, 14 juta itu merupakan total saldo akhir dan juga 7 jutanya merupakan saldo awalnya. Nah, di sini bisa kita lihat keuntungan kelompoknya itu setelah perhitungan ada 6,7 dan 7,9 ini akan dikalikan 15% sesuai dengan penetapan kebijakan kami, yaitu 15%-nya untuk investor. Setelah dihitung keuntungan investor ini atau dana yang akan dikembalikan kepada investor sebesar 8,246.375.000. Jadi itu merupakan perhitungan dana yang akan dikembalikan kepada investor. Oke.